Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sejuk ini untuk melihat diseminasi aksi nyata saya program pendidikan guru penggerak modul 1.4 budaya positif SDN Lagua 09. Teman-teman, di sini kan dijelaskan tentang budaya positif ya. Budaya positif berarti kan tentang kebiasaan ya, tentang kebiasaan kita yang positif. Kira-kira sebelum saya lanjut ke pemaparan berikutnya ada nggak apa kira-kira teman-teman bisa memahami nggak apa itu budaya positif? Menurut teman-teman ya, budaya positif itu apa? Sebelum nanti kita bahas lebih lanjut tentang budaya positif. Mungkin teman-teman ada yang mau ngasih pendapatnya atau sarannya. Menurut saya budaya positif ini loh. Kebiasaan baik. Kebiasaan baik, ya benar, boleh benar. Ya, pembiasaan baik terus apa Bu? Budaya positif menurut saya ya salah satunya ya pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan menjadi suatu budaya. Pembiasaan positif tentunya pembiasaan yang baik. Contohnya di sekolah kita ya, anak-anak kita sudah kita terapkan tentang 5S, bagaimana cara dia bersikap, berucap, bila bertemu dengan guru, dengan temannya, yang sopan, santun, seperti itu. Itu sedikit aja. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Ya, terima kasih Bu Nur. Mungkin ada yang mau nambahkan apa itu budaya positif. Namanya budaya karena saya udah bilang kebiasaan yang baik, ya kan positif ya. Gitu. Oke, bisa lebih jelas lagi. Nah ini budaya positif. Oke. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Nah ini definisinya budaya positif. Ya kita sudah menjalankan ya Bu ya 5S itu apa gitu. Pak ya, mau menambahkan? Loh, oke. Budaya positif. Oke, sini ada perubahan paradigma ini, ya kan? Menyenangkan, ya kan? Terus lingkungan positif, aman, nyaman, itu semua menjadi di dalam sekolah. Yang pertama kita harus menyenangkan, ya kan? Anak datang ke sekolah itu menyenangkan, ya kan? Lingkungan positif, aman dan nyaman. Tujuannya buat apa? Murid atau siswa supaya mereka bisa berpikir, bertindak, mencipta, mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini perubahan paradigmanya kita nih. Mau seperti apa sih murid kita ke depannya? Ya berpikir, bertindak, mencipta, mandiri dan bertanggung jawab itu tujuannya. Jadi perubahan paradigma budaya positif. Oke. Nah, di sini mulai dari disiplin yang pertama. Disiplin, terus ada teori kontrolnya, dan di dalam itu apa aja? Kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, seperti apa? Kontrol guru dalam menghadapi murid, ya kan? Nanti akan dijelaskan kontrol guru itu sebagai penghukum, sebagai manajer, dan nanti ada selanjutnya. Ya, kontrol guru dalam menghadapi murid. Oke, sini ada sebuah permainan, ya. Nanti kita coba sama-sama ya, teman-teman ya. Di sini ada, cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Bayangin itu. Ya, misalkan berlian, ya kan? Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Oke. Nanti tugas yang B sebelahnya mungkin. Ya.
rekan Anda ya sebelahnya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang ya, menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ya, cobalah lakukan kegiatan. Cobalah buka di atas dengan B secara gantian. Nanti yang A ganti B, yang B jadi A. Ya, secara gantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini. Nah, coba tanya pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Sudah sampai saya menjadi A-nya, sampai menjadi B-nya. Nanti gantian. Oke, nanti akan ada pertanyaan seperti apa. Udah dikepal tangannya. Oke. Nah, sekarang saya mau coba siapa yang mau memberikan pendapatnya? Hanya mau gantian A dulu atau B dulu. Kira-kira benda apa itu yang mau di apa ya? Di kepal, yang di apa ya? Yang sangat berharga gitu. Ya, yang pertahankan. Kira-kira bisa nggak nih yang B marahi untuk mau ngebukanya, Bu? Kira-kira. Bu Rana sama Bu Nur coba. Berarti Bu Nur dulu yang A, Bu Rana yang B. Berarti Bu Rana mencoba marahinya Bu Nur untuk membuka pakai cara Bu Rana. Sampai Bu Nur itu mau nggak ngebukanya? Kira-kira. Sekarang Bu Nur jadi yang A-nya, Bu Rana jadi yang B-nya. Iya, tetap. Cara Bu Rana supaya Bu Nur bisa ngebuka gimana caranya? Coba. Nanti gak usah, bebas. Iya, jadi intinya bagaimana caranya Teman, Bunur? Aku boleh nggak lihat yang di kepala itu? Apa sih isinya? Aku pengen lihat deh. Ya, boleh nggak? Pengen tahu aja. Ya, aku pengen lihat apa isinya yang di kepala itu. Nanti aku beliin dah bakso, ya. Ayo, sebentar aja kok. Sebentar aja aku pengen lihat. Ya, kenapa nggak boleh? Aku kan pengen lihat. Nanti kita beli bakso ya sama-sama. Enak di perapatan situ baksonya deh. Ya, nggak boleh. Ya sudah deh kalau nggak boleh. Jadi tidak mau ngebuka kan yang A. Oke, sekarang kita ganti Bu Nur yang jadi B, Bu Rohana yang jadi A. Ya, coba bisa nggak Bu Nur merayu Bu Rohana? Posisi diganti nih. Hai, Say. Iya. Apa sih yang ada di genggaman tangan itu? Ya, ini rahasia aku. Boleh lihat lah. Jangan. Sebentar aja. Jangan. Kita makan siang di sana. Udah kenyang, badanku sudah besar. Boleh lah sebentar. Jangan, ini Kritikin. Jangan. Ayo dong, bentar. Ya. Jangan, ini rahasia. Makan siang kita enak soto. Ikutnya, Say. Oke, kalau gitu nggak boleh ya? Tetap nggak boleh. Ya sudah lah. Oke, jadi sama-sama mempertahankan ya barang yang berharga itu sampai dirayu, sampai dibujuk tetap nggak mau dibuka. Berarti teman-teman punya alasan ya, punya alasan kenapa saya nggak buka gitu. Ada yang mau bisa memberikan tanggapannya? Alasannya kenapa nih saya nggak mau buka? Seperti apa gitu tanggapannya? Pak ya? Karena itu privasi. Hah? Privasi. Ya. Ya. Karena kalau itu privasi diri sendiri. Ada yang boleh orang lain tahu, ada yang orang lain tahu gitu. Privasi. Kan ada yang di mana kondisi boleh tahu orang lain, ada yang tidak boleh gitu. Jadi privasi ya, jadi hanya kita aja yang tahu ya. Iya. Oke. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda?
Kalau tadi kan dari anak nggak mau buka ya Bu ya, tidak, mengapa? Apa alasannya? Atau B buka kemana? Jadi kalau misalkan ditutup, dia tetap turun nih. Apa alasan tadi kata Pak Hias kan? Ada apa tadi Pak Hias? Ada yang boleh dibuka, Ah, ada yang orang tahu boleh, ah, tidak boleh. iya. Maka privasi maka tidak mau dibuka ya. Tapi ada juga loh yang membuka dengan bujukan tadi itu mungkin ya. Ya apa lah lumayan dapat uang gitu. Membukakan. Dia alasan punya beda dia. Apakah Anda juga menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda dan dia tetap menutup kepala tangan Anda? Dalam kegiatan ini ya sesungguhnya siapa yang megang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita tadi? Siapa sih sebenarnya sih yang megang kendali? Teman kita atau kita? Diri kita. Iya, jadi kita tidak bisa di antara orang lain, ya kan? Nggak bisa, diri kita sendiri lah. Itu loh maksud dari kegiatan ini, ya kan? Kita sendiri yang memegang kontrol keterangannya. Kita sendiri memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Ya, paham ya? Jadi walaupun dirayu, dibujuk sampai mau misalkan diancam sekaligus, kita mengatakan apa ya? Berkasih kita gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Dr. William Getzer dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Coase teori menunjukkan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama nih, ilusi guru menguatkan murid. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini teorinya Dr. William Getzer ini dalam perubahan paradigma teori kontrol. Ya, ilusi guru menguatkan murid, ya kan? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah sini ada perubahan. Sini ada perubahan. Sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi kan, kalau dari stimulus respon sama teori kontrol itu ada perbedaan. Coba deh teman-teman dilihat, diamati stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang tadi itu, ya. Lalu teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya kan? Lalu respon-responnya, stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya kan? Saya bisa mengontrol orang lain. Ya kan? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru dan model berpikir menang kalah. Jadi kalau misalkan pertama tadi bilang ada yang terbuka berarti dia kalah, ada yang menang. Itu kurang tepat. Yang benar adalah model berpikir menang. Jadi tidak ada istilah menang kalah, tapi dengan istilah menang dan menang. Next ya. Nah ini, what is disiplin? Apa itu disiplin? Ada yang bisa masuk pendapatnya? Disiplin. What is discipline? Apa itu tentang disiplin? Disiplin menurut Miss Indri. Oke, disiplin menurut saya yaitu mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan atau yang sudah disepakati. Suatu contoh peraturan di sekolah atau yang biasa disebut tata tertib sekolah, di mana siswa harus datang jam 6:30 paling lambat. Nah, ketika kedisiplinan itu dilanggar, berarti siswa tersebut dinyatakan belum disiplin. Itu salah satu contoh kecilnya. Selain itu, disiplin dalam berpakaian, lalu disiplin dalam belajar. Kalau disiplin dalam belajar,
Suatu contoh dalam kelas saya, di situ ada kelas review sama chapter review. Ketika salah satu siswa tidak mengerjakan tugas kelas review atau chapter review, saya akan memberikan sanksi tegas. Untuk apa? Untuk melatih kedisiplinan anak-anak tersebut agar lebih disiplin lagi. Mungkin seperti itu Pak Malik. Oke. Terima kasih, Sindri. Oke, di dalam paparan saya ini, disiplin. Apa itu disiplin? Ini dia. Kita mendengar kata disiplin. Apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, yang tadi Sindri bilang. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya kan? Padahal itu sungguh berbeda. Ya, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, jadi dia misalkan tadi bolak-balik kamar mandi gak disiplin, dihukum. Suruh ngepel. Itu malah bukan namanya disiplin. Ya, justru ada salah satu kalau kita mau hukum itu kan disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, ya kan? Justru itu adalah salah satu boleh, tapi itu jalan yang terakhir gitu, jalan terakhir udah nggak ada cara lagi nih kayaknya nih. Ya udahlah, jadinya hukuman, gitu ya teman-teman. Oke, next. Diajar di Wantara berfilosofi di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan perlakuan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Oke, next. Ini dia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol, ya kan, dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi memang seperti itu disiplin dari dalam motivasi intrinsiknya dia, bukan ekstrinsik, dari intrinsik dari dalam diri baru dikatakan disiplin. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Nah, itu saya bilang tadi barusan. Motivasi eksternal, motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu eksternal yang dari luar. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukannya? Ya kan, itu masih termasuk motivasi eksternal. Yang internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Yang lebih baik itu adalah motivasi yang di dalamnya adalah internal, yang dari dalam dirinya dia sendiri, bukan karena takut sama gurunya. Itu adalah eksternal. Oke, nah di sini nih kita sudah masuk ke bab berikutnya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Lalu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, lalu perilaku pasif agresif akan meningkat. Kita bandingkan dengan disiplin. Apa bedanya konsekuensi dengan restitusi? Ini sama-sama disiplin ya. Perbedaannya ini. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, ya kan? Misalnya gini, kita membuat sebuah konsekuensi. Jika nanti telat 5 menit, hukumannya, tapi disepakati bersama, dilakukan bersama-sama, jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Namanya konsekuensi ya. Beda dengan restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan, ya. Pilihan akan diberikan lagi kepada siswa. Siswa akan menentukan pilihan dia sendiri, bukan dari gurunya, tapi dari siswanya. Itu namanya restitusi. Lalu yang kedua, konsekuensi kedua, tidak nyaman untuk murid, ya kan, gak nyaman, atau anak atau jangka waktu yang pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Lalu selanjutnya konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Kalau restitusi itu korban mendapatkan ganti. Konsekuensi selanjutnya murid atau anak dibuat tidak nyaman.
Ya kan, walaupun dibuat bersama-sama konsekuensi itu, tapi kan pasti ada perasaan yang tidak nyaman. Makanya restitusi selanjutnya murid anak mendapatkan penguatan. Jadi dia sendiri loh membuatkan keputusannya. Yang terakhir konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalah akan terpecahkan. Nah, sini akan kita pelajari apa itu segitiga restitusi. Oke, next ya. Sebelumnya untuk masuk ke situ kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ialah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas itu adalah dari tata tertib, dari peraturan kita kerucutkan. Nah, seperti yang pernah saya buat keyakinan kelas 6A. Nah, saya pada saat membuat ini itu bersama-sama dengan siswa membuat keyakinan kelas, konsekuensi dan restitusi semua segala macam, keputusan bersama. Yang pertama saya menjaga sopan santun, yang kedua menjaga kebersihan kelas, yang ketiga saling menghormati dan menghargai, yang keempat tepat waktu dan aktif di kelas, kelima jujur dan bertanggung jawab. Ini keyakinan kelas yang dibuat oleh saya dan anak murid. Jadi mungkin ada pendapat teman-teman, apa sih keyakinan kelas menurut teman-teman? Kan bisa gini, kan sudah ada tata tertibnya. Sudah cukup pakai tata tertib aja. Apakah keyakinan kelas itu wajib atau tidak? Itu tergantung ke guru. Tapi lebih baik dibuat keyakinan kelas. Karena ini sama-sama kita buat keputusan bersama. Jadi dia punya rasa tanggung jawab, ya kan? Menjaga sopan santun, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai, tepat waktu dan aktif di kelas, jujur dan bertanggung jawab. Ini saya buat bersama-sama sebelum tahun ajaran baru. Jadi kita menentukan keyakinan kelas. Teman-teman nanti kalau bisa untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya, coba mungkin diajak diskusi seperti ini keyakinan kelasnya, ya. Biar sama-sama enak nanti menentukan keyakinan kelasnya. Oke, lanjut ya. Nah nih caranya. Pembentukan keyakinan kelas. Tuh, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih terinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya kan? Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi gitu. Kira-kira apa nih yang lebih mendominasi anak muridnya, kepengennya apa sih gitu? Bukan. Tata tertib itu skala universal, secara global umum. Iya, keyakinan kelas gitu. Bisa sama aja, sama saja. Keyakinan kelas dan kesepakatan itu sama saja. Iya, sama aja itu. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sama aja. Tapi diambilnya dari tata tertib. Ya. Kan kalau tata tertib lebih kepada yang operasional benar Pak ya. Ya seperti itu. Jadi kita mengkucukkan lagi. Mungkin masing-masing nanti ciri khas akan ada nanti kelas tuh. Ciri khas kelas apa gitu? Ciri khasnya apa misalkan? Akan ketahuan nanti identitas kelasnya gitu. Dari kesepakatan kelas itu. Contoh misalkan ya kita membuat ciri khas. Nah pasti akan beda-beda. Intinya harus positif. Ya dalam bentuk positif tuh. Dibuat dalam bentuk positif. Iya. Benar orang. Oke lanjut ya. Oke, di sini kan tadi dijelaskan tuh peraturan tuh. Peraturan sama keyakinan kelas atau nilai kebajikan dituju. Peraturan selalu dikembalikan buku di tempatnya. Tata tertib ya jatuhnya ya, caranya. Peraturan selalu dikembalikan buku di tempatnya. Terus keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Ya? Nanti kalau habis pinjam buku balikin ya tata tertibnya. Tapi keyakinannya apa? Tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain peraturannya. Apa keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu.
lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ada topik, ya kan? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa kayak kelasnya? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, ya kan? Dilarang melakukan kekerasan. Kayak kelasnya keselamatan atau menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran, gunakan masker, kesehatan atau keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, menjaga keselamatan dan keamanan. Itu. Jadi positif semuanya, Bu. Jadi ini kan berbentuk nyata kalau ini, yang keyakinan kelas. Kalau ini kan abstrak, hanya sebuah aturan. Oke, lanjut. Nah, ini salah satunya nih yang tadi saya bikin, membuat kesepakatan kelas. Ini contoh seperti ini, Bu. Keyakinan kelas atau komitmen kelas atau keyakinan sama aja. Oke, nah ini lanjut ke materi berikutnya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yang mana kira-kira teman-teman? Menurut teman-teman, kebutuhan dasar itu yang paling utama itu yang mana? Saya bacakan dulu ya, yang itunya ya. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara berbagai cara ya. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, kata Penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa. Pak ya, soalnya seperti Pertama itu ada penguasaan, terus kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Nah, menurut Pak Yes, kira-kira yang paling utama dan pertama yang mana? Yang utama dan pertama. Yang utama itu bertahan hidup termasuk nggak? Termasuk. Karena ada 5 kebutuhan dasar. Iya. Semuanya ada berapa di itu? 5 kan? Iya. Iya. Kalau menurut saya itu pertama bertahan hidup. Iya. Alasannya? Alasannya kan orang mau memulai apapun itu pasti dari ekonomi, perekonomian. Kalau tidak dicukupi perekonomiannya, pasti nanti kasih sayang tidak akan terlaksana, tidak akan memberikan kesenangan kepada anaknya, memberikan kesenangan kepada istrinya, terus kita juga bisa merasakan kebebasan seperti itu Pak Mali. Jadi saling terkait ya. Pertama bertahan hidup. Pertama ya. Kalau tidak ada bertahan hidup, soal ekonomi tidak akan berjalan lancar seperti itu. Itu menurut Pak Yas. Iya. Kalau teman-teman yang lain gimana? Menurut Pak Yas itu yang utama dan yang pertama bertahan hidup ya. Iya. Dari 5 dasar ini loh. Iya. Ya kan, bertahan hidup. Lalu setelah itu apa Pak Yas? Yang keduanya? Setelah bertahan itu pasti nanti kan di keluarganya ada penuh kasih sayang. Ya, kasih sayang dan rasa diterima ya. Iya. Lalu yang ketiga? Yang ketiga itu baru bisa suami itu bisa menguasai kayak cara anak mendidik anak seperti apa, terus mau bagaimana istrinya seperti apa pola hidupnya gitu. Ya. Gitu. Terus selanjutnya kesenangan. Oke, jadi kebebasan. Jadi pertama menurut Pak Yas itu bertahan hidup yang utama dan yang pertama ya. Lalu yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Lalu penguasaan ya. Kan sekarang banyak Pak Malik. Ya. Orang yang ekonominya kurang, ekonominya kurang kan pasti ya pada berantakan, rata-rata keluarganya seperti itu Pak Malik. Bukan curhat itu realitasnya aja, kehidupan seperti itu, kenyataan gitu, kenyataannya seperti itu. Berarti penting banget ya. Bertahan hidup penting. Kebutuhan itu penting. Kebutuhan hidup itu penting, itu mendasar. Pokok itu, kebutuhan pokok itu mendasar itu seperti itu. Gimana sepakat teman-teman? Yang utama dan yang pertama itu adalah bertahan hidup. Atau punya pendapat yang beda? Kira-kira kayaknya sih kebebasan atau sih pertama kesenangan deh. Mana istrinya seperti apa pola hidupnya gitu. Ya. Gitu. Terus selanjutnya kesenangan. Oke, jadi kebebasan. Jadi pertama menurut Pak Yas itu bertahan hidup yang utama dan yang pertama ya. Lalu yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Lalu penguasaan ya. Kan sekarang banyak Pak Malik. Ya. Orang yang ekonominya kurang,
ya ekonominya kurang kan pasti ya pada berantakan rata-rata keluarganya seperti itu Pak Malik. Bukan curhat itu realitasnya aja kehidupan seperti itu kenyataan gitu kenyataannya seperti itu. Berarti penting banget ya, bertahan hidup penting. Kebutuhan itu penting. Kebutuhan hidup itu penting itu mendasar. Pokok itu kebutuhan pokok itu mendasar itu seperti itu. Gimana sepakat teman-teman? Yang utama dan yang pertama itu adalah bertahan hidup. Atau punya pendapatnya beda? Kira-kira kayaknya sih kebebasan atau saya pertama kesenangan deh. Kalau happy, gimana ada nggak? Apa sepakat dengan Pak Iyas? Teman-teman, dari 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Saya boleh nggak? Oh boleh. Ya, terima kasih Pak Malik. Kalau saya bilangnya penguasaan dulu ya terhadap diri sendiri. Karena gini loh, ketika kita ini kan kita berbicara dengan peserta didik ya. Peserta didik kalau dia tidak menguasai dirinya sendiri, bagaimana dia mau melakukan aktivitas? Contoh kayak misalnya dia bangun pagi, dia dibangun sama orang tua dengan keadaan tidak terkontrol, dengan keadaan mood yang jelek. Berarti kan dia tidak menguasai diri dia. Saya nggak happy nih. Akhirnya jatuhnya kemana? Ke kesenangan ya? Kemana sih? Kebebasan. Yang oleh kesenangan kan? Akhirnya dia tidak senang kan? Karena apa? Dia tidak mengontrol diri dia dulu gitu loh. Dia dikontrol langsung sama orang tuanya. Harus A, harus B, harus C. Sedangkan maaf dibangun tidur aja nyawa belum nyambung gitu loh. Jadi kalau kata saya sih penguasaan diri dulu deh, baru kesenangan, baru nanti situ ada yang namanya kasih sayang, baru nanti bertahap yang namanya bertahan hidup dan kebebasan. Menurut saya, karena kan anak-anak baru bangun tidur aja belum nyambung udah kayak di brak gitu loh. Jadi belum menguasai diri dia sendiri. Aduh, kayaknya udah harus bangun, harus ngeliat, aduh, kok saya udah harus sekolah ya, sedangkan dia aja moodnya belum balik gitu. Jadi yang saya lihat tuh anak-anak pergi sekolah tuh masih pada ngeremut. Terima kasih Bu Helmi. Di sini perlu ditegaskan yang 5 kebutuhan dasar manusia itu universal, bukan peserta didik. Yang di sini maksudnya kepada manusianya, bukan kepada peserta didiknya. Gitu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu harusnya memang seperti itu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang pertama bertahan hidup. Karena kenapa saya membuat seperti bertahan hidup di tengah-tengah? Karena dia sentral ya, ada di posisi tengah-tengah. Kalau emang dari teman-teman coba deh lihat dari posisi diagramnya aja deh, udah bisa kelihatan ya. Si bertahan itu ada di tengah-tengah. Dia bisa mengcover, dia bisa mengikat yang ini. Pada ada di sini. Ini masih buat seperti ini. Dan bertahan hidup sebagai dasar manusia ya, sebagai kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau dia sudah hidup, dia bisa mempertahankan hidupnya dia. Otomatis semua yang ini akan dia dapatkan. Gitu. Saling terkait, saling berhubungan. Oke. Lanjut ya. Nah, ini dia. 5 posisi kontrol. Nah, ini baru ke siswa, baru ke guru. Guru ada tipe penghukum. Guru ada tipe pembuat rasa bersalah. Guru ada tipe seperti teman, guru ada tipe sebagai pemantau, dan guru ada tipe sebagai manajer. Kira-kira kita coba refleksikan diri kita. Nanti kita akan sama-sama melihat videonya ya. Cuma saya akan mendefinisikan dulu kita ini guru. Kira-kira kita ada di posisi mana ya dari 5 kontrol guru itu? Contoh, 5 kontrol guru itu yang penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa tutup bacanya. Bahwa selalu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam. Yang menghukum tipe penghukum. Kalau tipe pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lebih merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Lalu yang tipe seperti teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang pemantau, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang tadi kita pelajari, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang tipe manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Oke teman-teman, kita bisa saling merefleksi.
kira-kira kita ada di posisi yang mana? Sesuai dengan video yang ini. Kita ada di posisi di mana? Oke. Simak ya teman-teman, lihat ya videonya ya. Suara nggak kedengaran ya? Ya. Saya ulang lagi ya. Oke. Kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini videonya. Yang posisi penghukum. Dia tipe guru yang sebagai penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Lanjutnya posisi yang kedua. Posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana
Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi merasa. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, yang keempat, posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah mau makan saya Bu. Kamu Besti. malah nyalakan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang terakhir, posisi pemantau. Belum, ada 2 lagi. Ada lagi ya? Pemantau sama manajer. Ini pemantau, bukan monitor. Kalau merefleksi teman-teman, kita ada di mana posisinya? Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini terakhir, posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan 5 posisi kontrol guru. Ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Nah, kita tadi sudah merefleksikan diri kita ada di posisi mana dari sekian 5 posisi itu. Yang paling baik dan ideal adalah posisi manajer. Ya. Tapi kalau dari mungkin atau ada yang berpendapat punya alasannya bisa kenapa pengen posisi seperti itu boleh, atau kita sekarang ada di posisi mana menurut teman-teman boleh berpendapat. Kalau kita saksikan tadi kan yang paling ideal tadi menurut Mupidia tadi kan posisi manajer ya. Kita udah sama-sama menyaksikan penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Emang sulit teman-teman untuk mencapai tipe guru ya, yang kontrol guru yang ada di posisi manajer. Sulit, susah. Ya, memang saya akuin. Kebanyakan kita mungkin ada di posisi pertama, kedua, ketiga, ataupun keempat. Nah, sejak mungkin dengan adanya budaya positif ini, teman-teman bisa mencoba untuk menggali potensi teman-teman untuk merubah paradigma. Ya kan, kita sembari berjalan lah, sembari mencoba paradigma perubahan yang positif itu. Semoga aja minimal ada di posisi manajer atau bisa juga di pemantau lah, yang keempat dan kelima gitu. Kalau bisa dikurangin yang di posisi penghukum, posisi rasa bersalah atau teman itu WP dikurangin untuk kedepannya. Jadi kita mulai fokus belajar menjadi posisi kontrol guru yang keempat dan kelima. Syukur-syukur bisa yang kelima posisi sebagai manajer. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan kedepannya sekolah kita ada 29 semua guru-gurunya bisa menerapkan posisi kontrol manajer. Ya Pak Yes ya, semangat ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti ke depannya, mudah-mudahan ada perubahan positif untuk kita semua. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia.
Ini kayaknya udah ya. Oh, belum. Oke, belum. 5 posisi kontrol. Situ ada motivasi, ada identitas gagal, ada identitas berhasil sukses, sama identitas berhasil sukses. Nah, biasanya yang memberi hukum atau posisi penghukum, penghukum, guru berbuat. Karena teman-teman ya, maaf nih, kalau bahasa kecil nih, ternyata alurnya ke sana ya, sana nanti. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, ini motivasinya, ini identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses. Oke, yang pertama penghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Ya, yang tadi tuh. Lalu pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, pembuat merasa bersalah. Lalu yang selanjutnya posisi sebagai teman, dia akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya kan? Pemantau, menghitung dan mengukur. Lalu yang terakhir manajer, mengajukan pertanyaan, itu motivasinya. Lalu untuk yang kedua penghukum itu kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan kamu gitu kalau penghukum. Lalu yang pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ya, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gitu. Jadi dia mencoba untuk si siswa itu, si murid itu merasa bersalah gitu. Lalu yang posisi berteman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat loh, tidak ibu pernah bantu, ibu kan pernah bantu kamu. Jadi gitu. Jadi mencoba untuk membuat seperti teman. Lalu yang posisi pemantau, apa peraturannya? Lalu yang manajer, nah ini yang manajer nih, apa yang kita yakin, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dibalikin lagi ke muridnya, ya kan? Lalu ke motivasi yang ketiga yang penghukum itu memberontak, menyalahkan orang lain, ya kan? Menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Tergantungan yang teman, yang pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau misalkan gak diawasi dia balik lagi gitu. Namanya kan pemantau. Lalu yang manajer itu menguatkan pribadi. Itu tadi menguatkan keyakinannya dia untuk menjadi positif. Lalu yang motivasi yang keempat kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Yang tipe penghukum ya. Yang tipe pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Yang tipe teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai penantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Yang sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia dan berkualitas. Lalu yang motivasi yang kelima, murid berkata, yang penghukum ya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu. Tapi pembuat merasa bersalah, maafkan saya bu, atau maaf saya pak, kadang bosnya merasa bersalah. Lalu yang buat teman nih, saya pikir bapak ibu teman, ya kan, ternyata begitu. Jadi namanya teman kan seperti komunikasi dengan temennya gitu. Lalu pemantau membuat kesepakatan berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Bagaimana caranya manajer ini? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini yang tadi berbuat salah? Yang terakhir itu dampaknya nih, dampak pada murid. Sebagai penghukum, biasanya dia akan mengulangi kesalahan, ya kan? Membuat merasa bersalah, merasa rendah diri. Sebagai teman, lemah, tidak mandiri, bergantung. Lalu yang pemantau, menitik beratkan pada sanksi, ya kan? Atau hadiah untuk dirinya. Atau kalau saya rajin dapat bintang, nanti kalau saya rajin dapat reward. Jadi bukan motivasi intrinstiknya dari dalam diri, tapi ekstrinsik dari luar dirinya. Lalu yang terakhir, manajer itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, balik lagi ke keyakinan kelas. Oke, lanjut teman-teman. Oke, di sini ada pernyataan siapa yang mengatakan. Ya, ini urutannya teman-teman tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Lalu siapa yang mengatakan? Pembuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, tipe penghukum itu. Lalu ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu tipe yang teman. Bagi tipe guru teman ya. Ayolah lakukan demi bapak sama ibu.
Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, pemantau. Jadi tetap ada motivasi intrinsik dari luar dari gurunya. Apa kamu mau mendapatkan stiker? Lalu tipe guru yang manajer atau yang manajer dibalik sekarang. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu yang manajer. Lalu kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Jadi selalu keluar kata-kata yang menyakitkan atau yang negatif kalau tipe penghukum. Kalau bisa ya jangan tipe yang penghukum, minimal ya pemantau lah, syukur-syukur bisa menjadi tipe manajer. Nah, sini. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mulai restitusi, guru dapat 1. Membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. 2. Membantu murid untuk jujur terhadap diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Ya, segitiga restitusi. Oke, lanjut. Nah ini dia lambangnya, segitiga restitusi. Di situ bentuknya segitiga teman-teman ya. Namanya segitiga ya, namanya restitusi. Di situ ada namanya validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ya, kalau dari urutannya itu seperti ini teman-teman. Menstabilkan identitas, lalu itu pertama ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, jadi urutan gini. Ya, lalu menanyakan keyakinan terakhir. Di dalam segitiga restitusi itu akan kita pelajari tentang nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau menanyakan keyakinan, ya kan? Nilai apa yang ingin kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menanyakan keyakinan. Kalau yang validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan ya mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Ini teman-teman, pengalaman saya yang udah saya praktekkan segitiga restitusi itu semacam kayak kita melakukan bimbingan konseling lah kalau bahasa kerennya, melakukan segitiga restitusi. Saat murid bagaimana kita melakukan ya? Saat murid misalkan intinya gini, jangan membuat murid itu merasa malu di depan kelas, dikatakan, dijatuhkan atau dibully lah. Kalau misalkan dia gak piket ya, yang sudah saya jalankan, dia gak piket, nggak piket, ya nanti kita ketemu ya, gitu. Kita ngomong nanti. Itu kita ajak kemana? Kita namakan itu tadi segitiga restitusi. Kita ngomong seperti itu tadi. Yang pertama tadi itu menstabilkan identitas. Nah misalkan nih, teman, kamu kenapa tadi gak pikir? Nanya kan di alasan kan? Itu namanya menstabilkan identitas. Oke, kita bilang gini lalu, ya udah, semua orang pasti pernah loh gak pikir juga. Gitu. Jadi tetap ada urutannya. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kan mengapa kamu tadi tidak pikir. Kita tanya tuh, namanya validasi tindakan yang salah. Emang tadi kamu apa sih gak pikir? Ya Pak, saya kesiangan tadi Pak. Oh, kamu kesiangan. Terus menurut kamu tindakan kamu benar apa salah Pak? Pikir? Salah Pak. Ya kan? Jadi kita ke semacam namanya segitiga restitusi itu menggali, melihat semacam kesalahannya di mana dia sadar gitu. Sadar supaya muncul ada motivasi intrinsiknya dia supaya besok tidak diulangi lagi. Lalu yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Oh, yaudah kayak gitu. Kamu sekarang udah merasa bersalah kalau udah mengakui hal kamu ya, sekarang kamu buat deh keyakinan kamu, atau kamu lihat sendiri deh keyakinan pas kita buat. Apa keyakinan pas kita buat? Ini Pak, menghormati dan menghargai orang lain Pak. Oh, betul. Berarti kamu nanti mau nggak mulai lagi? Enggak Pak. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita mencoba untuk memunculkan motivasi intrinsiknya dia. Yang udah pernah saya buat itu kemarin tidur di dalam kelas. Ya udah saya segitiga restitusi, lalu sama
tadinya dia bercanda atau kata-kata sama orang tua, akhirnya berantem. Langsung saya bikin segitiga eksekusi. Gitu. Jadi langsung pada saat itu juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ada nilai, nanti ada nilai, jangan nanti di segitiga eksekusi nih sama Pak Guru atau Bu Guru saya. Jadi anak-anak kan merasa, nanti saya gimana ya gitu. Intinya pada saat melakukan kesalahan di kelas, tolong kurangi untuk tidak men-statement atau membuli anak-anak itu, karena dia akan merasa middle, akan merasa malu, akan merasa merasa bersalah dan sebagainya. Oke, nah ini tadi saya bilang yang namanya menstabilkan identitas. Yang pertama ya teman-teman, dalam segitiga restitusi ini yang pertama bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Ini menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, langkah selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Habis itu kita kesini nih, validasi tindakan yang salah. Menanyakan kenapa tidak pikir, gitu. Apa alasannya? Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang menggali tujuan dari setiap tindakan. Anak berpikir ada alasannya ya kan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah ini dia. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, ya kan? Ketika identitas sukses telah tercapai, tadi langkah 1 tadi, dan jika laku yang salah telah divalidasi, yang langkah 2 tadi yang segitiga diskusi ya, langkah 1, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi gitu. Jadi udah yang pertama tadi menanyakan, menstabilkan. Yang pertama ini menstabilkan identitas, lalu yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir keyakinan, menanyakan keyakinan. Oke, thank you. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ngasih pendapat? Selama ini mungkin saya udah menjalankan segitiga diskusi ya, tapi mungkin tidak tahu kalau itu segitiga diskusi. Ada yang mau ngasih pengalamannya atau mungkin yang sudah menjalani segitiga restitusi, atau tadi ada yang mau ngasih pendapat atau saran tentang 5 posisi kontrol yang sebagai penghukum, sebagai pembuat bersalah, sebagai apalagi tadi penghukum, pembuat bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Atau mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya tentang budaya positif yang sudah saya sampaikan tadi. Teman-teman ada yang mau mencoba bertukar pendapat atau pikiran ya tentang budaya positif sekolah kita. Oke, kita mulai dari mana nih budaya positif kita? Kita bisa mulai dari keyakinan kelas yang akan kita buat nanti. Ya, kita mulai dari situ keyakinan kelas kita. Lalu nanti, nah ini dia. Kita kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas itu ada namanya diagram T nanti. Tampak dan tidak tampak. Tampak itu yang terlihat, yang konkret. Yang tidak tampak itu yang abstrak, yang membuat ya, semacam tata tertib. Nah ini. Oke, teori motivasi perilaku manusia itu kan ada 2 nih. Mungkin saya perlu ditekankan lagi di sini nih. Teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal sama internal ya teman-teman. Lebih baik kita memunculkan motivasinya yang internal ya teman-teman. Jangan eksternal. Lebih baik kalau bisa. Yang ada dalam dirinya murid. Ya, motivasi internal, bukan eksternal. Tapi sebelum muncul di motivasi internal, emang ada sih semacam debatnya nih yang posisi membantu posisi internal itu dengan cara posisi motivasi eksternal itu tadi.
awalnya emang motivasi eksternal awalnya, ya. Tetapi kalau bisa dimunculkan pada saat motivasi internal lebih baik nanti kedepannya mudah-mudahan budaya positif kita sekolah kita SD Nagara 09 bisa menjalankan budaya positif. Seperti ini budaya positif seperti ini yang akan kita terapkan. Kita kan sudah punya budaya positif 5S ya. Apa 5S? Senyum, salam, sapa. Oh, yang urutannya ya, saya lupa. 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu termasuk budaya positif. Itu kalau bisa ditingkatkan lagi, ditambah tadi dengan yang lainnya tentang budaya positif yang lainnya, itu tadi tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, terus nanti kepada 5 dasar kebutuhan manusia. Tadi saya merefleksi kegiatan kita hari ini. Tadi 5 kebutuhan dasar apa aja kayak? Saya lupa. 5 kebutuhan dasar. Yang pertama tadi bertahan hidup. Terus lagi? Kasih sayang. Kebebasan. Iya. Penguasaan. Terus ada 5 semuanya. 5 kebutuhan dasar manusia. Hidup, kasih sayang, kebebasan, Penguasaan, kesenangan. Terus? Sudah. Nah, ada 5 ya jadi ya. Oke, lalu yang terakhir jadi kita membuat segitiga restitusi. Nah ini, bisa cari. Bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, lalu tadi yang kita bahas, minggu sudah 5 versi kontrol dulu. Yang terakhir tadi kita bahas segitiga restitusi. Ya, seperti ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.